Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor yang dialami sebuah keluarga di saat mereka pindah ke rumah baru. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Purwokerto, tahun 1980. Aku baru saja pindah ke sebuah kompleks perumahan yang baru dibangun. Suasananya masih sepi sekali, karena baru beberapa rumah yang dihuni. Sebenarnya proyek pembangunan kompleks itu belum selesai. Bahkan saat itu, listrik pun belum ada. Kami terpaksa pindah karena waktu untuk menghuni kontrakan di rumah lama sudah habis. Selain itu, ibuku sendiri yang sudah tidak sabar menghuni rumah milik sendiri di kompleks perumahan setelah sekian lama selalu mengontrak. Untuk penerangan di kala malam, kami harus menyalakan Petromax yang digantungkan di ruang depan. Untuk kamar, biasanya kami menggunakan sentir, lampu tempel dengan sumbu berbahan bakar minyak tanah. Hal ini bertahan kurang lebih 1 tahun. Saat itu belum ada tetangga yang tinggal di kanan dan kiri rumah. Selain masih baru, kompleks perumahan ini juga belum banyak penghuni. Sisi timur rumah kami berbatasan dengan sungai, kebun, dan sawah. Suasana memang menjadi menyeramkan, terutama kalau malam hari, apalagi hujan. Ditambah lagi aku hanya tinggal bertiga saja dengan kakak dan ibu. Setiap sore, di depan rumah kami biasanya ramai oleh penduduk desa sekitar yang mencari rumput untuk pakan ternak. Dari mereka, kita dapat info bahwa lokasi tempat rumah kami berdiri termasuk wingit. Kebetulan, di sebelah timur rumah memang ada pohon cangkring yang besar sekali. Kabarnya, banyak penduduk setempat sering melihat penampakan kuntilanak di bawah pohon itu. Menurut banyak mitos yang berkembang, pohon cangkring adalah sarang makhluk halus, terutama kuntilanak. Keberadaannya yang persis di bantaran sungai yang mengalir di depan rumah kami memang menimbulkan suasana menyeramkan. Keadaan ini sedikit banyak menimbulkan keprihatinan dari om kami. Sampai suatu hari, dia memberikan Srono sebagai piranti tolak bala, sebuah wujud kebaikan yang kelak terbukti tidak mempan. Malam itu, karena suntuk di rumah, kakak berniat untuk bermain ke rumah Om Joko, adik ibu. Rumahnya berjarak sekitar 30 menit naik sepeda motor dari kompleks perumahan kami. Dia pergi sejak sebelum maghrib. Untuk mencapai rumah Om Joko, kakak harus melewati jalanan berbatu di tengah sawah yang luas. Sebenarnya ada jalan yang lebih bagus, tapi harus memutar lewat tengah kota. Biar lebih cepat, kakak memilih lewat tengah area persawahan. Tapi justru dari sinilah semua peristiwa itu bermula. Hampir tengah malam, ketika dari kejauhan terdengar motor kakak digeber. Ibu sudah tertidur saat itu. Sementara aku sendiri masih dengerin radio. Satu-satunya hiburan yang bisa kami dapat saat itu. "Wan, buka pintu, cepat!" Tiba-tiba saja pintu depan digedor kakak. Gila ini orang, main gedor pintu tengah malam. Gak tahu apa ibu lagi tidur. Setengah kesal, aku keluar kamar. Sambil membuka kunci pintu, aku menggerutu dengan kesal. Sedetik setelah membuka pintu depan, aku merasa ada angin menyerobot masuk agak kencang ke dalam rumah, menabrak badanku. Kaki kananku bahkan terdorong. Ada apa? Kayak dikejar hantu aja. Karena pintu digedor berkali-kali, tidak lama ibu pun terbangun. Ibu yang baru saja terbangun menghampiri kami berdua. "Ada apa?" Ada sedikit kekhawatiran terlihat di wajah ibu. Aku melihat wajah kakak pucat pasi ketika terduduk di ruang tamu. Melihat wajah kakak yang pucat dan tubuhnya gemetar. "Wan, ambilin air putih buat Mas." Aneh.
Gak biasanya Mas Denny kelihatan ketakutan setengah mati. Batinku agak terganggu ketika sambil setengah berlari mengambil air putih di dapur. Mas Denny sejak kecil dikenal pemberani. Sebelum tinggal di perumahan ini, kami tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berbatasan dengan area pemakaman. Hanya dipisahkan oleh sungai selebar 2 meter. Ketika masih tinggal di rumah lama dekat kuburan, dia sering pulang ke rumah malam-malam melewati area itu. Tidak jarang siang hari sepulang sekolah, dia main petak umpet dengan teman-temannya di area itu. Ngumpetnya pun di dalam keranda. Ibu sampai sering marah-marah kalau tahu kelakuannya itu. Dan agak lega kami sudah pindah ke kompleks perumahan ini. Tapi malam ini tidak biasanya Mas Denny terlihat sangat ketakutan sekali. Kenapa? Aku sorongkan segelas air putih buat Mas Denny. Setelah sebelumnya dibacakan doa oleh ibu. Sejak datang tadi, belum sepatah kata keluar dari mulutnya. Padahal sudah beberapa kali ibu melontarkan pertanyaan yang sama. Kamu kenapa, Den? Setelah meneguk air putih sampai setengah gelas, dia mulai bercerita. Kali ini dia jauh lebih tenang. Mungkin karena efek doa ibu. Sudah larut malam ketika Mas Denny pamitan dari rumah Om Joko. Awalnya Om Joko minta supaya Mas Denny nginep di rumahnya. Karena sudah terlalu malam dan jalanan sudah sangat sepi. Tapi Mas Denny bersikukuh. Katanya, kasihan yang di rumah nungguin. Iya, tapi jangan lewat Bruk Menceng. Mending muter saja lewat stasiun, kata Om Joko kepada Mas Denny. Wah, jauh banget Om. Aku sudah sering kok lewat situ. Aman. Ya sudah, semoga nggak ada apa-apa. Salam buat Ibu. Om Joko tidak bisa lagi mencegah Mas Denny. Di tengah area persawahan tempat jalan pintasan menuju rumah Om Joko, memang ada jembatan. Orang di sekitar situ menamainya Bruk Menceng. Karena posisi jembatannya memang tidak sejajar. Bruk adalah jembatan kalau merujuk ke bahasa Banyumasan. Konon, daerah sekitar Bruk Menceng banyak dihuni oleh makhluk halus. Sebetulnya Mas Denny sudah sering lewat jembatan ini, yaitu ketika mengantar ibu pergi kerja. Namun baru sekali ini dia melewati Bruk Menceng di malam hari. Suasananya berbeda sekali. Mas Denny tidak terlalu cepat memacu kendaraannya. Malam itu dia tidak merasa takut, cuma gelisah saja kalau ada begal. Bakal sangat bahaya kalau dia ngebut di jalanan yang kurang rata. Lalu dihantam begal secara tiba-tiba. Jadi sepeda motornya dipacu pelan-pelan saja. Selang beberapa menit kemudian, sampailah dia di jalan pintasan. Beberapa meter berjalan, tiba-tiba ada sosok perempuan menghadang. Persis duduk di Bruk Menceng. Sebetulnya Mas Denny agak curiga juga dengan sosok perempuan yang tiba-tiba muncul di depannya. Namun sekali lagi, syaraf takut Mas Denny memang agak tumpul. Dia berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa perempuan yang muncul itu berkebaya. Tidak seperti cerita kuntilanak yang memakai gaun putih menjuntai. Dia mengira perempuan itu cuma kemalaman di jalan, lalu mencegat karena mau ikut nebeng. Dan benar juga perkiraannya. Perempuan itu mencegat karena mau nebeng, sekalian pulang katanya. Karena merasa iba melihat perempuan berjalan sendirian malam hari di tengah sawah, Mas Denny pun mempersilahkan dia untuk ikut. Bahkan dia berniat untuk mengantarkannya pulang. Dari mana Mbak malam-malam begini? Kata Mas Denny setelah si perempuan berkebaya itu membonceng. Saya dari Bobosan, Dek. Adik dari mana? Dari rumah Pak Lik saya di Kober, jawab Mas Denny. Oh, Kober. Sebelah mananya makam? Perempuan itu lalu bertanya lagi.
Mas Denny sama sekali tidak menaruh curiga waktu perempuan itu menggunakan kuburan sebagai patokan alamat. Mungkin karena dulu Mas Denny juga pernah tinggal di dekat kuburan. Padahal wilayah Kober itu luas dan banyak terdapat gang menuju desa dan kompleks perumahan. Kenapa bukan nama gang yang dijadikan acuan? Bahkan dengan cueknya, Mas Denny balik bertanya, "Mbak tinggal di Bobosan sebelah mana?" "Saya di dekat lapangan, Dek," jawab perempuan itu datar. Sebuah jawaban yang aneh. Lapangan itu sendiri dikelilingi oleh perkampungan dan kompleks perumahan. Persis di sebelah timurnya adalah kuburan. Lalu, dekat lapangan sebelah mana? Mas Denny juga tidak berkeinginan untuk mencari tahu lebih jauh. Baginya, ini hanya pertanyaan basa-basi saja. "Kalau boleh tahu, mau kemana, Mbak?" Jalan lintasan tengah sawah ini panjangnya kurang lebih 3 kilometer. Dan tidak ada persimpangan. Persimpangan ada di ujung desa, ditandai pertigaan jalan yang sudah beraspal. "Saya mau ke Purwosari, Dek. Adik sendiri mau kemana? Bisa sekalian antar saya?" "Wah, kebetulan kita satu arah, Mbak. Nanti saya antar." "Purwosari sebelah mana?" "Nanti saya tunjukkan jalannya, Dek." Tanpa terasa mereka sudah sampai ke ujung desa. Dari pertigaan jalan, Mas Denny ambil arah kanan untuk menuju Purwosari, desa di mana kompleks perumahan kami berada. Kali ini jalanan mulai beraspal. Beberapa kali Mas Denny sempat berpapasan dengan kendaraan lainnya. Dia tidak memperdulikan klakson dari beberapa kendaraan yang dibunyikan saat berpapasan dengannya. Sampai di jembatan besar yang menjadi batas dua desa, perempuan itu minta Mas Denny untuk berhenti sebentar. Sudah begini, Mas Denny masih juga nggak curiga. Malah dia ikut turun dari kendaraannya karena saat itu kebelet pipis. Mas Denny menepi, lalu turun dari kendaraan dan mencari lokasi yang memungkinkan untuk membuang hajatnya. Sementara perempuan itu menyeberang ke sisi jalan yang lainnya. Sekitar 10 menit menunggu, perempuan itu belum juga kembali. Mas Denny berpikir, apa rumah dia di sekitar sini? Karena dalam pandangannya ada beberapa rumah yang berada di dekat jembatan itu. Tapi masa pergi begitu saja, batinnya. "Sudah, Dek, ayo." Tiba-tiba saja perempuan itu sudah ada di belakangnya. Entah dari mana datangnya. Dan baru pada saat ini, Mas Denny mulai curiga. Pertama, karena dia baru kali ini melihat ada beberapa rumah di dekat jembatan. Padahal, hampir setiap hari dia lewat jalan itu. Dan yang ditemuinya hanyalah kebun. Kedua, kalaupun ada bangunan, harusnya itu adalah tempat selipan padi. Dan ketiga, keberadaan perempuan itu yang tiba-tiba saja ada di belakangnya. Namun, Mas Denny masih berusaha menepis rasa takutnya. "Oh iya, Mbak. Dari tadi kita belum kenalan. Saya Denny. Nama Mbak siapa?" "Saya Arum, Dek," jawab perempuan itu singkat. "Arum, nama Mbak sama seperti nama nenekku. Tapi beliau sudah meninggal waktu ibuku masih remaja," lanjut Mas Denny. Arum sendiri tidak menanggapi apa yang baru saja dikatakan Mas Denny. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Purwosari yang jaraknya sudah semakin dekat. Sampailah mereka di sebuah pertigaan. Lalu Mas Denny menanyakan arah yang harus diambil untuk mengantarkan perempuan itu. Selanjutnya seperti dihipnotis. Mas Denny mengikuti petunjuk arah yang dikatakan perempuan itu. Hingga tiba-tiba, tanpa terasa dia masuk ke kompleks perumahan dan tidak lama sampailah di depan rumah.
dan itu adalah rumah kami. Lalu, di mana perempuan itu sekarang? Ibu bertanya. Sepertinya penasaran sekali mendengar cerita Mas Denny. Lalu beliau keluar menuju teras rumah, diikuti aku dan Mas Denny. Ibu menyapukan pandangannya ke sepanjang jalan di depan rumah kami. Lalu pandangannya terpaku kepada sosok perempuan yang tengah berdiri di depan sebuah rumah yang belum selesai dibangun. Dia mengenakan kebaya dan sanggul khas perempuan Jawa pada zaman dulu. Ibu, ibu. Tiba-tiba saja ibu mengucap kata itu. Mata beliau berkaca-kaca, menampakkan keharuan yang teramat sangat. Kami melihat perempuan itu tersenyum sambil mengangguk. Apakah yang berdiri di depan rumah itu ibunya? Nenek? Ada kerinduan yang bisa aku rasakan di antara mereka. Nenek meninggal saat ibuku masih berusia remaja. Sudah lama sekali mereka terpisah. Tak lama setelah kami bersama membacakan doa, bayangan nenek menghilang. Aku peluk ibuku yang masih sedikit terguncang dengan kejadian ini. Kami bertiga lalu masuk ke dalam rumah. Ketika melangkah mendekati rumah, ada suara angin berderu berasal dari dalam rumah. Belum reda guncangan yang kami bertiga terima, guncangan yang lain datang. Ruang tamu kami tiba-tiba berantakan. Beberapa perabot juga terjungkal. Di dalam rumah yang tiba-tiba berantakan, kami melihat sosok perempuan berkebaya. Dia duduk di kursi ruang tamu, satu-satunya kursi yang masih berdiri, dengan anggun. Kami sudah menduga kalau almarhumah nenek datang lagi. Diikuti deru angin dari dalam rumah, perempuan berkebaya itu keluar dari rumah kami, lalu menghilang, diiringi kabut yang berputar ke atas. Sampai hari ini, sampai aku dewasa, kejadian malam itu tak pernah terjawab. Hanya saja, setelah malam itu, berbagai kejadian aneh terjadi di kehidupan kami bertiga. Malam itu kami seperti disambut secara resmi oleh sebuah daerah yang menyimpan kisah aneh. Demikianlah kisah keluargaku yang didatangi oleh sosok nenek di rumah baru kami. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.